Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait ekonomi internasional di mana topik pembahasannya ialah valuta asing. Yang kami hormati dosen pengampu Ibu Eti Juliati ZSEMM dan yang kami hormati teman-teman semua. Di sini saya sebagai kelompok mewakili kelompok 10 Nancy Margaret Tresiana Pitupulu dan teman saya Muhammad Adi Safi'i Rukmiwe dan yang ketiga Destiar Fakruroji. Latar belakang valuta asing setelah Perang Dunia Pertama dan setelah depresiasi ekonomi dunia pada tahun 1930-an, dunia menginginkan tercapainya suatu stabilitas ekonomi yang lebih baik. Pada tahun 1944 lahirlah suatu sistem moneter internasional yang dikenal dengan nilai tukar tetap atau yang fixed exchange rate, hasil persetujuan Bretton Woods. Perkembangan telekomunikasi yang begitu cepat dengan adanya sarana telepon, telex, faksmil, internet maka memudahkan para pelaku pasar untuk berkomunikasi sehingga transaksi lebih mudah dilakukan. Keuntungan yang diperoleh di pasar valuta yang cenderung besar meningkatkan keinginan berbagai pihak berusaha memperoleh gain dari pergerakan valuta asing. Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia lalu ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hong Kong, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris sampai ke pasar Amerika Serikat. Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas. Pengertian valuta asing atau yang disebut dengan falas atau dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Dan tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan bursa valuta asing atau foreign exchange market. Mekanisme kerja valuta asing di bursa falas ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan secara objektif, yaitu mendapatkan profit ataupun keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan. Di bursa falas dikenal istilah lot atau pip. Satu lot nilainya adalah $1.000 dan satu pip nilainya $10. Sedangkan nilai dolar di bursa falas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa falas sangat bervariasi yaitu 6.000, 8.000 atau 10.000 rupiah. Fungsi pokok pasar falas, menurut Noprin, menyebutkan beberapa fungsi pokok pasar falas dalam membantu lalu lintas pembayaran internasional yaitu mempermudah pertukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Proses pertukaran dan pemindahan dana ini dapat dilakukan dengan sistem clearing, seperti halnya yang dilakukan oleh bank-bank serta pedagang. Jenis-jenis pasar falas ialah sebagai berikut. Yang pertama, pasar spot atau pasar tunai. Yang kedua, pasar forward. Yang ketiga, pasar currency future. Yang keempat, pasar currency option. Pelaku pasar valuta asing ialah perusahaan. Yang kedua, individu. Yang ketiga, bank umum. Yang keempat, broker. Yang kelima, pemerintah. Yang keenam, bank sentral. Mata uang yang diperdagangkan di pasar valuta asing yaitu yang pertama dolar Amerika USD, yang kedua pound sterling Inggris atau GBP, yang ketiga euro dolar AUR, yang keempat franc Swiss atau CXF, yang kelima dolar Australia XUD, yang keenam yen
Jepang atau GPY, yang ketujuh dolar Australia XAUD. Kelebihan pasar falas dengan investasi lain ialah yang pertama itu transaksinya 24 jam, yang kedua likuiditas, yang ketiga rendahnya biaya transaksi, yang keempat keuntungan dan kenaikan dan penurunan harga, yang kelima margin perdagangan, yang keenam peluang dua arah, yang ketujuh fungsi leverage atau daya ungkit atau faktor penggali. Berikutnya ialah kelemahan pasar valuta asing. Jika ada keuntungan, pasti akan ada kelemahan. Berikut kelemahan pasar valuta asing. Risiko kurs pertukaran atau exchange rate risk timbul sebagai akibat dari naik turunnya nilai tukar kurs falas. Risiko negara asal, risiko ini timbulnya dari akibat campur tangan pemerintah yang mata uangnya diperdagangkan di pasar valuta asing. Contohnya seperti investasi bank sentral di negara tersebut dengan menaikkan tingkat suku bunga, melepas obligasi pemerintah. Pembelian valuta asing secara besar-besaran oleh pemerintah dengan sebagainya. Tujuan dalam melakukan transaksi falas ini ialah sebagai berikut. Yang pertama untuk transaksi pembayaran, yang kedua mempertahankan daya beli, yang ketiga pengiriman ke luar negeri, dan yang keempat mencari keuntungan. Di sini kami memberikan beberapa contoh-contoh soal ya, teman-teman. Di sini kita akan membahas contoh soal yang pertama. Pada saat yang sama, Mr. Joy ingin menukarkan dolar sebanyak 5.300 dolar ke dalam rupiah. Maka berapa rupiah yang diterima Mr. Joy? Jawabannya ada di sini. Jadi 5.300 dikali 16.000 sama dengan 84.600. Jadi Mr. Joy menerima uang sebanyak 84.600 ya. Yang kedua itu Tuan Mustafa mengimpor mobil dari Amerika dengan 15.000 US dollar. Maka uang yang harus dibayarkan Tuan Mustafa atas pembelian mobil tersebut adalah 15.000 US dollar dikali 16.000 yaitu 240 juta. Jadi kesimpulan daripada presentasi kami ini pasar valuta asing ialah sebagai berikut. Untuk memenuhi kewajiban dalam bentuk valuta asing dan yang terpenting juga bank sentral akan lebih berperan di banyak negara. Bank sentral adalah lembaga independen yang bertugas menstabilkan mata uangnya. Biasanya bank sentral melakukan jual beli valuta asing dalam rangka menstabilkan nilai tukar mata uangnya yang biasa disebut dengan kegiatan intervensi. Dari berbagai aspek ini dapat menilai bahwa dengan kenyataan seperti ini, maka tanggung jawab kita semua dalam menyikapi masalah yang dihadapi oleh negara kita saat ini, baik terutama dari kalangan mahasiswa, kita harus memberikan cermin atau langkah yang bersifat positif dan rasional dalam membantu perekonomian negara kita yang mengalami gejolak ekonomi yang sangat tidak diharapkan oleh pemerintah, karena dampaknya akan berimbas kepada rakyat dan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah di sini sudah banyak kita lihat dari kebijakan yang ditempuh dan proses pengalokasian sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan produksi nasional dan mampu menerima kemasukan APBN dari hasil pendapatan pasar valuta asing. Oke, sekian presentasi dari kelompok 10. Kami memohon maaf apabila banyak kekurangan yang ada dalam presentasi kami. Demikianlah presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.